Entah sudah berapa lama Garra dan Maryam saling menatap dengan posisi yang intens, yang membangkitkan gairah keduanya. Garra menunggu gadis itu bergerak. Namun nyatanya, ia bisa merasakan detak jantung Maryam yang berdetak begitu cepat. Dan wajah gadis itu yang tampak gugup. Garra tersenyum menyeringai. Ternyata gadis barbarnya masih ada rasa malu juga. Kalau sudah begitu, memang kelihatan tidak ada pengalaman. Tapi malam ketika ia mabuk kemarin, tingkahnya seperti gadis yang sudah begitu ahli. Apa karena hari ini ia gugup dan tidak sedang mabuk? Giliran Garra yang mendekatkan diri dan berbisik di telinga Maryam. Aku pikir kau sangat berani, ternyata aku salah. Kau sangat gugup sekarang, padahal aku menunggu aksimu. Gumam Garra di telinga gadis itu. Sengaja memancing lagi, ingin lihat seberapa jauh gadis itu akan bertindak. Mengingat rasa nikmat akan sentuhan malam itu, seolah menghilangkan akal sehat Garra. Sungguh, kalau itu Maryam, menggodanya dengan cara yang paling gila, ia tidak bisa menolak. Mata Maryam mengerjap-ngerjap. Dalam sepersekian detik, dengan gerakan cepat ia bangkit dari pangkuan Garra. Dan berdiri membelakangi pria itu. Senyuman lebar terpampang jelas di wajah Garra. Lelaki itu bersandar di sofa dengan kedua tangan berada di belakang kepalanya, setia memandangi Maryam yang masih membelakanginya. Entah apa yang sedang gadis itu buat. Garra terus menunggu. Panas. Maryam menutup matanya kuat-kuat, sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, lalu membuka matanya lagi. Ia berusaha menetralkan napasnya yang terganggu akibat jantungnya yang bergerak tak beraturan. Astaga Maryam, kenapa kau jadi gugup begini sih? Garra sudah memberimu lampu hijau. Apa gunanya kau membaca buku mesum itu kalau tidak berani bertindak? Masa kau kalah? Sudah sore aku harus balik ke kan. Garra hendak berdiri dari sofa. Namun Maryam kembali mendorongnya, naik lagi ke pangkuannya dan langsung menyerang pria itu. Maryam masih mengatur napas ketika Garra menyentuh dagunya. Membuatnya mendonggak menatap pria itu. Sekarang giliranku, gumam Garra. Maryam senang. Garra akhirnya membalasnya ciumannya, bahkan di luar ekspektasinya yang berpikir kalau Garra tidak mungkin akan menciumnya sepanas dan seliar ini. Ternyata keahlian pria itu luar biasa, membuat Maryam serasa ingin terbang. Kau membuatku gila bocah nakal. Gumam Garra masih tersengal. Maryam tersenyum. Katakan, apa kau sering begini pada pria lain? Saking penasarannya Garra bertanya. Karena ia ingin mendengar jawaban tidak dari Maryam. Ingin mendengar bahwa dirinya adalah laki-laki pertama yang dapat sentuhan dari gadis itu, dan ingin menjadi laki-laki terakhir Maryam. Dia tidak egois kan berpikir seperti itu? Karena Garra tahu, dari dulu hatinya hanya terpaku pada satu perempuan yang selalu ia impikan. Dan perempuan itu adalah Maryam. Hanya saja, rasa takut akan kehilangan orang-orang yang dia sayangi membuatnya membangun benteng yang kokoh, hingga ia tidak berani memulai hubungan. Garra sempat tak ada kontak lagi beberapa tahun dengan Maryam. Karena kesibukan, karena Maryam kuliah di luar negeri. Karena waktu itu mereka bukan siapa-siapa, dan Maryam pasti belum menyukainya seperti sekarang. Hanya perasaan sepihak Garra. Garra sudah berencana mengubur perasaannya terhadap gadis itu. Namun perasaan itu timbul kembali begitu mereka bertemu lagi. Apalagi Maryam dengan percaya dirinya menembak dia, bahkan menyatakan diri ingin mengejarnya. Awalnya Garra masih kekeh menolak, takut Maryam kenapa-napa kalau dengannya. Namun semakin hari,
Pesona Maryam dan kelucuan gadis itu membuatnya tak mampu menolak lagi. Ia ingin memiliki Maryam, ingin menjaganya. Ingin gadis itu selalu berada di sisinya. "Au!" teriak Garra kencang saat merasakan cubitan kuat di lengannya. Ia menatap Maryam jengkel. "Kenapa mencubitku?" Maryam memasang wajah galak menatap pria itu. "Aku bukan wanita pemain banyak pria. Hanya satu pria saja. Kamu tahu siapa maksudku kan?" Maryam mengedipkan sebelah matanya sembari mencolek pipi Garra. Garra mengulum senyum. Ya ampun, perempuan paling aneh di dunia ini versi seorang Garra dimenangkan oleh Maryam. Dan Garra jatuh hati pada gadis itu. "Mama." Maryam berlari kencang memasuki kediaman rumahnya. Garra barusan pergi usai mengantarnya pulang. Maryam sangat senang hari ini. Ya iyalah senang. Karena Garra akhirnya menjadi miliknya. Mimpi apa coba dia? Keinginannya untuk bersama Garra terkabul. Senang sekali. Malam ini, ia akan menyombongkan pada mamanya yang selalu julid, lalu pada kakaknya yang terus meremehkan dia dan bilang tidak mungkin Garra akan menerima cintanya. "Mama, kenapa teriak-teriak begitu sih Maryam? Kamu pikir ini hutan? Kamu tuh ya, malu tahu sama pembantu. Masa pembantu lebih anggun dari kamu yang notabene-nya adalah majikan?" Mulut Maryam manyun seketika. Tuh kan. Mamanya memang paling hobi kalau julid sama dia. Mama bikin bete aja. Aku kan lagi senang banget hari ini. Jangan rusak mood aku dong. Kayak ibu tiri aja. Cerocosnya panjang lebar. "Ibu tiri kamu bilang?" Sang mama langsung berkacak pinggang di depannya. "Kayak kayak. Bukan ibu tiri beneran. Kelakuan aja yang mirip. Hehehe," katanya sambil menyengir lebar. Tante Mia menggeleng-geleng, kelakuan putrinya ini benar-benar membuatnya pusing 7 keliling. Tapi mau bagaimana lagi, ia tetap sayang. Meski sering sekali bikin dia kesal. "Mama dengar kamu udah dapat kerjaan?" tanya sang mama kemudian. Ia tahu dari putranya. Jadi cleaning service. Awalnya Mia heran bukan main, tapi tidak apa-apalah. Yang penting putrinya ada kerjaan lain selain keluyuran sana-sini. "Mama kok tahu? Tahu dari mana?" "Kakak kamu." "Oh, pasti Kak Foster dikasih tahu sama Garra," ucapnya mengira-ngira. Dari siapa lagi coba kakaknya tahu? "Ma, aku punya kabar gembira." Lalu gadis itu berseru lagi antusias. Mia mengangkat wajah menatap sang putri, menunggu Maryam melanjutkan perkataannya. "Aku dan Garra udah jadian. Katanya dia memang ingin bersamaku. Aku berhasil kan Ma? Tuh, usaha aku gak sia-sia. Makanya Mama gak usah julid terus sama aku. Garra juga suka tuh sama aku," kata Maryam menyombongkan diri dengan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Sementara mamanya masih mencerna semua perkataan putrinya. "Garra beneran mau terima kamu jadi pacarnya dia? Yakin dia nggak salah pilih?" "Ih, Mama, gitu banget deh." "Emangnya kenapa? Aku kan menarik banget malah." "Gimana sih?" sebal Maryam. Kemudian ia melihat mamanya tertawa lebar. "Dengar, Mama gak bakal ngelarang kalau kamu pengen pacaran sama lelaki pujaan hati kamu. Mama juga udah lama kenal Garra. Udah tahu kayak apa orangnya. Kamu sendiri yang jangan main-main. Harus serius," kata mamanya panjang lebar. "Tenang Ma, aku gak pernah main-main sama cowok pilihan aku," ujar Maryam pasti. "Sekarang aku mau pergi ke rumahnya Kak Foster. Kakak kamu sama istrinya nggak ada di rumahnya.
Perkataan mamanya menghentikan langkah Maryam yang hendak keluar. Si Matthew hari ini ulang tahun, jadi mereka ngerayain bersama di apartemennya. Barusan mama telpon masih di sana katanya. Oh, kalau gitu aku ke sana aja. Sekalian ucapin selamat ulang tahun ke Kak Matthew. Memangnya kamu tahu apartemen temannya kakak kamu yang itu? Tahu dong, Ma. Kan sebelahan sama apartemennya sahabat aku. Udah, Ma, aku pergi dulu. Dah, Mama. Maryam lanjut pergi. Dia sudah tidak sabar menyombongkan ke kakaknya. Maryam tertawa berhayal bagaimana ekspresi Kak Foster ketika tahu dia akan menikah dengan Gara. Ah, pasti lucu banget. Taksi yang ia kendarai berhenti di depan sebuah gedung apartemen yang sudah biasa ia datangi. Habis membayar, Maryam cepat-cepat masuk naik lift ke lantai 24. Begitu sampai di depan pintu apartemen Matthew, Maryam mengernyitkan dahi. Pintunya nggak ditutup, gumamnya pada diri sendiri. Mungkin sengaja dibiarkan begitu. Kemudian tanpa pikir panjang Maryam masuk ke dalam. Sudah lama juga ia tidak ketemu dengan Kak Matthew dan Kak Irene. Dan, ya ampun, baru masuk sudah mendengar suara-suara aneh khas orang bercinta. Maryam merasa geli, tapi juga terkikik sendiri. Berpikir kalau nanti, saat ia melakukannya dengan Gara, ia mungkin akan mengeluarkan suara yang sama. Maryam memandangi sekeliling. Kemana kakak dan iparnya? Katanya di apartemen Kak Matthew. Tapi masa iya, mereka sedang ada di sini terus Kak Matthew sama Kak Irene bercinta dengan sesuka hati di dalam sana. Mana suara mereka kedengaran jelas banget lagi. Yuh. Spada. Ada tamu nih di luar. Please yang di dalam keluar dong. Seru Maryam. Sudah terlanjur masuk rumah orang. Sekalian aja menampakkan diri. Kira-kira 2 menit kemudian Matthew keluar. Pria itu sudah memakai celana dan kaos putih polos. Wajahnya heran bercampur kesal menatap Maryam dengan kedua tangan terlipat di dada. Heran kenapa gadis itu bisa masuk ke apartemennya, dan kesal karena lagi-lagi adik sahabatnya ini datang di waktu yang tidak tepat. Seperti biasa, Maryam tersenyum lebar ke pria tampan itu. Hai Kak Matt, ketemu lagi sama cewek cantik. Sapanya dengan wajah polos tanpa rasa berdosa. Matthew menarik napas panjang dan menghembuskannya. Kok kamu bisa masuk? Tanya pria itu. Ya bisalah. Kan nggak dikunci pintunya. Nggak dikunci? Matthew berpikir. Ah, mungkin waktu Foster dan Mina pulang mereka lupa mengunci pintu dan Matthew tidak menyadarinya. Salahkan mereka. Terus, ngapain kesini? Mau nyapa lagi kayak waktu itu? Nggak kok, hehe. Cengir Maryam. Aku mau cari kakak aku. Mereka udah pulang, kamu terlambat. Ih, Kak Matt kok gitu sih cara ngomongnya? Kalau lagi ulang tahun jangan galak-galak. Kak Irene kok nggak keluar? Malu ya karena baru abis ehem-ehem? Alis Maryam bergerak naik turun dengan senyum penuh arti menggoda Matthew. Ses! Diem! Dia baru ketiduran. Ketiduran? Cepet amat ya, bohong kah? Mem! Matthew cepat-cepat membungkam mulut Maryam dengan tangannya. Maryam, jangan bikin aku kesal ya. Tegur Matthew tegas. Maryam mengerucutkan bibirnya. Ya udah aku pulang aja karena nggak terima di sini, HMPH. Selamat ulang tahun Kak Matt, maaf nggak sempat beliin hadiah, bye. Matthew tertawa menatap kepergian Maryam. Lucu sekali. Dasar anak itu.
Salah sendiri sih, selalu datang di waktu yang tidak tepat.